Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, ya Rabbi ya khaira mu'ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin wa hudal lil mu'minin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi apa yang kita amalkan di dunia ini, mau ibadah, mau berdagang, atau yang lainnya, itu tergantung niat. Apabila kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka insya Allah yang didapatkan adalah ridha Allah. Akan tetapi jikalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang lain selain akhirat, yaitu ingin mendapatkan dunia, maka kita akan mendapatkan dunia. Ada suatu hikmah tentang niat. Rasulullah SAW berkata bahwasanya di hari kiamat nanti ada 3 orang yang ditanya oleh Allah. Yang pertama adalah orang itu penghafal Quran. Yang kedua adalah orang mujahidin yang suka berperang di jalan Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang kaya. Orang yang penghafal Quran ini, dia selagi di dunia sangat suka belajar agama dan suka mendakwahkannya kepada masyarakat. Dan yang kedua tadi adalah orang yang suka berperang di medan tempur. Dan orang yang ketiga adalah orang yang kaya. Orang kaya ini dia suka bersedekah, membagikan harta, dan dijuluki sebagai dermawan. Sehingga di hari kiamat nanti ditanya Allah Subhanahu wa taala 3 orang tadi, yaitu orang yang hafal Quran, yang kedua orang yang mujahidin fisabilillah, dan yang ketiga adalah orang yang agnia, yaitu adalah orang yang kaya. Wahai yang tahfiz Quran, apa yang kamu lakukan di dunia? Dia menjawab, saya belajar ilmu agama, saya mengajarkannya, dan saya mengamalkannya. Kemudian Allah menanyakan kepada orang yang suka berperang di medan perang, wahai rajul, apa yang kamu lakukan di dunia? Saya suka berperang membela agama Allah di medan perang, sampai saya terbunuh di medan perang. Dan yang ketiga ditanya, wahai rajul, apa yang kamu lakukan di dunia? Saya bersedekah, saya membagikan harta saya kepada orang lain, sehingga saya dijuluki sebagai dermawan. Maka ketika itu Allah berkata, kalian pendusta. Yang penghafal Quran tidak diniatkan untuk mencari ridha Allah, dan yang mujahidin fisabilillah, dia tidak diniatkan berperang untuk mencari ridha Allah. Dan yang orang kaya,
mereka bersedekah tidak mencari ridho Allah. Yang penghafal Quran, dia hanya ingin dikenal sebagai orang pintar. Dia hanya ingin tampil dan tidak mencari ridho Allah. Yang kedua, orang mujahid fisabilillah, dia hanya ingin dikenal sebagai pemberani. Dan yang ketiga adalah dia hanya ingin dikenal sebagai orang dermawan. Mereka semua niatkan tidak untuk Allah, tidak semata-mata hanya mencari ridha Allah, akan tetapi mereka niatkan kepada yang lain, yaitu tentang urusan dunia. Maka dari itu, apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan, walaupun itu ibadah, akan tetapi jikalau kita niatkan untuk dunia, maka hasilnya pun adalah dunia, walaupun itu secara zahirnya adalah ibadah. Kita ingin sholat, kita ingin puasa, kita ingin berzakat, kita ingin berumrah dan berhaji, itu adalah amal ibadah akhirat. Akan tetapi apabila niat kita tidak semata-mata untuk mencari ridha Allah, maka nilainya adalah dunia. Maka Allah tidak meridhoinya atas itu. Apa yang kita niatkan, kita kerjakan di dunia dan kerjakan amal akhirat, niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkan perkara niat ini. Kita berdagang, kita mengajar, kita membuat konten, kita beraktivitas yang lain, kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah hilap mohon maaf. Apabila yang baik datang dari Allah, dan apabila yang tidak baik datang dari saya sendiri. Semoga kita bisa mengamalkan perkara niat ini. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.